Baru-baru ini publik tanah air dihebohkan dengan pernyataan istri pemain Persib Bandung, Ciro Alves, dalam live TikToknya, di mana dia mengatakan kalau sang pemain akan menjalani proses naturalisasi tahun ini dan ingin menetap di Indonesia untuk selama-lamanya. Naturalisasi aja, iya. Oh, ini dia punya istri dan sudah lama menetap di Indonesia. Naturalisasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian ya dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, insyaallah hari ini saya tertarik sebenarnya guys untuk mereaksi video ini, yaitu judulnya Ciro bisa buat lini depan makin ngeri. 4 mesin gol disiapkan coach Patrick Kluivert. Persaingan memanas. Siapa sebenarnya Ciro ini guys? Saya pun tidak pasti, saya baru mendengar nama ini. Tetapi mungkin kalian lebih mengetahui karena yang dikabarkan Ciro ini sudah lama bermain di Liga Indonesia ya. Benarkah guys? Dan dia tidak pernah pun dipanggil kan oleh Coach Sintayong. Apapun, kita simak dulu video ini. Karena menjelang laga Indonesia lawan China pada 5 Juni dan juga Indonesia lawan Jepang pada 10 Juni itu, Indonesia dalam persiapan TC di Bali nanti. Berkemungkinan pada 26 Mei, masih lama lagi, tetapi ada pemain-pemain yang sudah selesai liganya. Contohnya di Eropa, beberapa pemain yang sudah selesai liga mereka dan mereka sekarang ini rehat dan mungkin ada yang liburan bersama keluarga masing-masing, dan di Bali adalah amat sesuai untuk pemain-pemain ini sebenarnya membawa keluarga masing-masing dan berlibur di sana karena wisatanya yang sangat cantik dan kenyamanannya mereka dapat nikmati di Indonesia itu sendiri. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Meski Indonesia masih akan memainkan laga pada bulan Juni mendatang, namun untuk bisa menyapu bersih 2 laga sisa babak round 3, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI. Termasuk meneruskan program naturalisasi dengan mencari pemain-pemain keturunan baru. Dan setelah mendapatkan oleh Romani yang cukup moncer bersama timnas, Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor kini sedang mempersiapkan tandem yang pas untuk pemain Oxford United tersebut. Beberapa nama telah dikantongi oleh PSSI selain pemain keturunan dari Eropa. Ada kabar baik nih dari pemain yang akan mengantarkan Persib Bandung back-to-back juara. Siapa lagi kalau bukan Ciro Alves? Menurut Ciro ya? Sang pemain tahun ini akan melakukan proses naturalisasi karena mereka sudah terlalu nyaman hidup di Indonesia. Ciro juga bisa membimbing para striker muda Indonesia untuk menjadi lebih gacor lagi. Oh, Ciro ini guys bermain di Persib Bandung ya, dan sudah lama bermain di Liga Indonesia. Oke, kita lanjut guys. Apa yang beliau boleh lakukan dan berapakah umur beliau ini sebenarnya, pengalaman yang beliau ada. Dengan bergabungnya oleh Romani sebagai daya gedor baru timnas Indonesia, boleh dibilang cukup memuaskan. 2 gol dari 2 pertandingan berhasil ia ciptakan. Selain itu, Ole Romani juga memiliki sentuhan-sentuhan memukau khas striker kelas Eropa. Tapi tunggu, untuk terus bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru. Dan baru-baru ini publik dihebohkan pada sosok Pascal Struijk, pemain keturunan dengan market value termahal yang dimiliki Indonesia. Pascal yang bertemu dengan Patrick, Jordi Cruijff, dan Danny Lanzard di Oxford diprediksi siap gabung timnas untuk memperkuat lini pertahanan. Namun tentu tidak cuma lini pertahanan yang akan diperkuat. Saat di sektor lini serang, 4 nama pemain yang berposisi sebagai starter masuk ke dalam daftar nama-nama pemain yang semakin dekat dengan timnas Indonesia. Ada 4 nama sudah guys, termasuklah Pascal Struijk ini sudah ditemui oleh Patrick Kluivert ya. Mereka sudah bertemu ketika di Oxford United ya. Jadi, menurut beberapa laporan yang berkembang, ada 5 nama pemain yang akhir-akhir ini tengah banyak dikaitkan dengan timnas Indonesia dan berpotensi untuk jadi pemain keturunan selanjutnya.
Kelima nama tersebut adalah Mauro Zylstra, Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Tristan Guyert, dan juga Dean Zumberger. Dari 5 nama tersebut sendiri, 3 diantaranya adalah penyerang, yakni Emiliano Jonathans, Mauro Zylstra, serta Dean. Dimana jika 3 nama tersebut bisa masuk timnas, kita benar-benar bakal memiliki stok lini serang yang melimpah, dimana hanya pemain terbaiklah yang akan mengisi posisi utama di sektor depan timnas. Namun selain 3 nama penyerang di atas, baru-baru ini publik tanah air dihebohkan dengan pernyataan istri pemain Persib Bandung, Ciro Alves, dalam live TikToknya, di mana dia mengatakan kalau sang pemain akan menjalani proses naturalisasi tahun ini dan ingin menetap di Indonesia untuk selama-lamanya. Naturalisasi aja, iya. Oh, ini dia punya istri dan sudah lama menetap di Indonesia. Naturalisasi, karena kita mau tinggal di sini ya. Jadi Mau tinggal kita di harus sini. naturalisasi. Tahun ini kita udah orang Indonesia. Oh, sudah pandai berbahasa Indonesia. Rahasia kita, Ciro tidak main lagi di Persib, tapi kita tinggal di Bandung. Ciro Tinggal di sendiri baru Bandung, saja guys. membawa Persib Bandung back-to-back juara BRI Liga 1 Indonesia. Namun kontraknya telah habis pada hari ini, dan ia juga memberikan salam perpisahan dalam unggahan terbaru di Instagramnya. Meski usia Ciro sudah tak muda lagi, kemungkinan Ciro tak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau dipakai buat AFF, sabilah. Oh iya, untuk AFF boleh lah kan, guys. Tapi untuk ke Piala Dunia dia punya umur pun sudah lanjut ya. Emiliano Jonathans. Oke, Emiliano Jonathans. Ini Setelah muda mendapatkan lagi oleh lah. Romani, Emiliano Jonathans menurut Mimin adalah opsi yang tepat untuk diperjuangkan di PSSI guna membela Panji Garuda. Emiliano yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat itu sudah menunjukkan sinyal positif terkait potensi bergabung dengan timnas Indonesia meski belum membuat keputusan final. Jadi, PSSI telah menghubungi Jonathans sejak ia masih di VTC dengan menunjukkan minat serius untuk menaturalisasinya. Jonathans mengakui adanya komunikasi di dalam wawancara dengan kanal YouTube Andy van der Meijden. Selain itu, Jonathans juga pernah menyatakan memiliki ikatan emosional dengan Indonesia karena darah keluarganya. Saat bercerita dengan ESPN Netherlands, ia pun mengakui bahwa sebuah kehormatan dihubungi oleh PSSI. Ayah Emiliano sendiri sudah berulang kali terbang ke Indonesia dan memiliki hubungan yang dekat dengan Hamdan Hamadan, staf khusus dari Kemenpora yang menjalin hubungan dengan para pemain keturunan. Sementara itu, bicara soal kemampuannya, pemain 20 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat dalam karirnya, terutama selama bermain di VTC di Keukenkampioen Divisi sebelum pindah ke FC Utrecht di musim dingin yang lalu. Tercatat saat bermain di VTC, Emiliano yang main dalam 18 pertandingan mampu mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist. Baik nih. Menjadikannya 18 pertandingan dia mampu mencetak 11 gol. Kalau diikutkan ini salah satu penyerang yang punya insting yang baik untuk mencetak gol ya. 11 gol, bayangkan daripada 18 peronan itu melebihi daripada separuh gol yang dihasilkan. salah satu pemain bagus. paling produktif di divisi tersebut. Paling Nah, di produktif. bulan Januari, ia pun dibeli oleh FC Utrecht dan di tim papan atas ini ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, di mana dalam 7 laga yang telah ia mainkan dengan sebagian besar jadi pemain pengganti, Emiliano belum mampu menciptakan gol atau assist. Meski belum membuat gol di Eredivisie bersama FC Utrecht, namun permainan Emiliano ini nggak buruk. Sebaliknya, ia fenomenal. Dengan kaki kiri yang jadi kaki dominannya, ia mampu memberikan bagus. umpan silang akurat Kalau dengan kaki kiri tembakan-tembakan yang mematikan. Iya, meski baru 20 tahun, Emiliano ini punya muda kemampuan lagi, dribbling guys, yang 20 bagus tahun. dengan kreativitas serta naluri mencetak gol yang tinggi. Walaupun tentu, sebagai pemain muda, Jonathans masih perlu meningkatkan konsistensi dan pengambilan keputusan di level Eredivisie. Dean Zumberger. Selanjutnya adalah Dean Zumberger, striker berusia 23 tahun yang cukup antusias untuk membela Panji Garuda. Iya, pemain berusia 23 tahun ini baru-baru ini memposting story di media sosial dengan kode gambar burung Garuda yang tentu saja memicu antusiasme publik. Sementara itu, dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Zumberger mengungkapkan kedekatannya dengan budaya Indonesia. Ia pun berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia.
Nenek saya adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Dia kemudian pergi ke Belanda. Ibu saya senang saat berada di Indonesia dan sering berkunjung ke tante dan omnya yang tinggal di Depok. Saya merasakan kultur Indonesia juga dan itu sangat indah. Waktu saya berumur 16-17 tahun, belum begitu lama. Saya sangat terkejut karena liburan di sana rasanya seperti berada di rumah. Kap Zenberge, sumber YouTube Yusa Nugraha. Tim Zenberge sendiri bermain sebagai penyerang tengah untuk tim VVV Venlo di Eerste Divisie atau divisi kedua Belanda di bawah Eredivisie. Sebagai penyerang, ia sendiri memiliki postur tinggi atletis yang membuatnya menjadi penyerang yang kuat di area depan. Pada musim 2022-2023, ia menjadi top scorer di klub divisi 3 TOGB dengan 19 golnya. Yang membuatnya dilirik klub profesional seperti Sparta Rotterdam. Wah, ini bagus juga. Di Sparta Rotterdam, ia memulai karirnya di tim U23 sebelum hengkang menuju FC Dordrecht secara gratis pada 2024. Dengan musim ini, ia tampil untuk VVV Venlo. Meski baru mencatatkan 3 gol dan 4 assist di Eerste Divisie, performanya menunjukkan potensi sebagai penyerang yang bisa diandalkan, terutama dalam menciptakan peluang dan memanfaatkan umpan silang. Dan hal itu ditunjukkan saat sang pelatih terus mempercayakan tempat utama di skuadnya musim ini. Sementara di sisi lain, striker lainnya yang telah disiapkan oleh PSSI adalah Mauro Zylstra. Zylstra sendiri sempat disumpah beberapa bulan lalu bersama Ole Romani, namun batal. Dan kini berkasnya sudah siap semuanya. Dan Mauro Zylstra sendiri diproyeksikan PSSI untuk memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia dan juga Olimpiade 2028. Dan kita doakan saja, semoga semuanya diperlancar dalam prosesnya. Karena bagaimanapun, PSSI butuh banyak pemain tambahan jika tetap ingin bersaing di level dunia. Oke guys, saya lebih tertarik kepada dua pemain ini, yaitu Milano Jonadan dan juga kepada Mauro Zylstra. Kalau Zedenberg tadi itu macam nama baru juga, tetapi dia juga punya potensi gol yang baik. Dia menjadi top gol di liganya, tetapi Milano Jonadan dan juga Mauro Zylstra itu umur dia masih muda lagi. 20 tahun, 23 tahun boleh bermain lagi di U23. Itu yang dia punya potensi besar sebenarnya untuk membela timnas Indonesia ini dalam jangka masa yang panjang sebenarnya. Jadi apapun guys, siapapun yang ingin di naturalisasikan karena mereka punya darah keturunan, itu sangat baik untuk timnas Indonesia membantu U20, membantu U23 tahun. Kalau tadi Caironi, dia sudah berumur dan juga dia memang dia bermain di Liga Indonesia di Persib Bandung, tetapi dari segi pengalaman bermain di Eropa itu mungkin agak kurang ya, karena dia bermain di Liga 1 Indonesia dan umurnya pun sudah menjangkau, mungkin dari segi dia punya stamina, kekuatan fisikal itu agak berkurang, walaupun dia sudah biasa dengan pemain-pemain yang ada di lokal Indonesia ini. Mungkin dari segi chemistry itu dia bisa cepat beradaptasi. Tetapi di timnas Indonesia punya banyak pemain yang berkarir di Eropa. Sudah tentu beliau perlu menjalin chemistry yang baik juga. Apapun persaingan di lini serang itu semakin gacor ya, semakin kompak, dan juga ini memerlukan pilihan daripada Coach Peter Kluivert, Coach Pastor terkait dengan potensi sebenarnya mereka, skill individu dan juga stamina itu juga diambil kira, physical dan juga pengalaman itu. Yang pentingnya mereka masih mampu untuk menghasilkan yang terbaik dan mereka mengikuti segala taktikal dengan kekuatan stamina yang maksimal. Itu yang pentingnya untuk bermain di skuad timnas Indonesia ini. Dan yang lagi penting, mereka dapat mengikuti segala taktikal, mengikut acuan Coach Peter Kluivert dan juga formasi ala-ala Belanda yang perlukan total football, tetapi masih berhati-hati untuk lini pertahanan. Itu perlu diawasi dan perlu disolidkan. Karena tidak total football ini dia bukan semuanya menyerang,
selama 90 menit itu. Walaupun dinamakan total football, tetapi perlu solidkan bagian pertahanan, kompakkan bagian lini tengah ataupun gelandang, dan insting yang baik untuk setiap penyerang-penyerang yang ada di timnas Indonesia. Sekarang ini oleh Romini Oratmangun, Marcelino Ferdinand ini sebenarnya cukup baik dari segi insting cetakan gol. Dan kalau ada tambahan Miliano Jonadan dan juga Mauro Gestra yang masih muda lagi dan punya pengalaman yang baik main di Eropa, dan kalau Miliano Jonadan menggunakan kaki kiri lagi, itu cukup baik sebenarnya untuk membantu timnas Indonesia ini jika mereka itu dipanggil oleh timnas Indonesia ya. Apapun kita doakan timnas Indonesia di U20, U23 nanti juga di kualifikasi Piala Asia ini akan mendapat keputusan yang baik dan lolos, dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang paling penting target untuk ke Piala Dunia. Oke guys, mungkin itu saya punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah jika ada pandangan-pendapat sendiri ya. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.